Shalom teman-teman, sungguh indah kesempatan pada malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama. Meskipun kita tidak dapat bersekutu di gereja ini secara langsung, hanya melalui di rumah, namun kita percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di tempat di mana teman-teman beribadah, dan terutama Tuhan hadir di hati kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mengenang kembali akan momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah lahir, Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit, bahkan naik ke surga untuk kita semua. Dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita bersama menyiapkan hati kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita pujikan, tinggikan dirimu. Bagi
kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami masih Engkau berikan kesempatan ya Tuhan, di mana kami bisa bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyiapkan hati kita. Rendahkan diri menyembahmu, ampunilah, sayangilah bangsa kami. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri menyembah-Mu, ampunilah, sayangilah bangsa kami.
mau menaikkan doa pokok-pokok doa syafaat kita Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak pemuda remaja di tempat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau berikan kesehatan, Kau sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman saat ini yang mungkin sedang melanjutkan sekolah ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Engkau yang akan menyertai, Engkau akan pimpin mereka ya Tuhan. Ataupun teman-teman kami yang sedang bekerja ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau lindungi juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, di mana tempat menyalurkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan sertai ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati gereja ini ya Tuhan. Semoga gereja ini bisa lebih lagi dalam menyebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, di mana sedang terjadi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau yang akan memulihkan semua permasalahan ini ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan sertai kita semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kesembuhan ya Tuhan, sehingga para tenaga medis ini bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberikan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga para pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang sampai ke daerah desa ya Tuhan bisa memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kau berikan hati yang rendah hati ya Tuhan, dan Kau berikan penyertaan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi aparat keamanan ya Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi negeri ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan yang menyertai, Engkau yang akan melindungi ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh doa kami ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau persiapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan lagu Yesus sungguh baik. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu.
Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pada malam hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap orang percaya yang diberkati. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu diawali dengan Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga? Ayat yang ke-50 di situ sangat jelas dituliskan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, inilah saudara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia mengangkat tangannya untuk apa saudara? Untuk memberkati mereka. Satu hal yang penting yang perlu kita ingat, bahwa memberkati adalah hal yang biasa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya, termasuk kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, ketika Yesus memberkati murid-muridnya, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-51 di situ jelas dituliskan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, maka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, saudara, kita dapat merenungkan di dalam firman Tuhan ini bagaimana sikap murid-muridnya ketika Yesus naik, ketika Yesus terangkat ke sorga. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, ketika Yesus terangkat ke sorga, sikap para murid yang pertama adalah sujud menyembah kepadanya. Ini suatu hal yang menarik saudara, murid-murid menyembah Yesus bukan sekedar penghormatan biasa. Murid-murid menyembah Yesus itu bukan sekedar perpisahan. Tetapi murid-muridnya menyembah Yesus dengan kesungguhan hati bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyembah Tuhan dengan keyakinan seperti murid-murid pada waktu itu? Apakah kita menyembah dengan keraguan-raguan bahwa yang kita sembah itu tidak ada? Saudara, mari kita merenungkan. Renungkanlah
dalam setiap kehidupan saudara apa yang terjadi ketika Yesus sudah naik ke sorga. Murid-murid pada waktu itu menyembah Dia dengan kesungguhan hati dan menyadari bahwa Allah yang dia sembah ialah Allah yang hidup. Mari saudara jawab dalam hati masing-masing apa yang saudara renungkan dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, bagaimana sikap murid-murid pada waktu itu ketika Yesus naik ke sorga? Yang kedua saudara, kita dapat merenungkan mereka pulang dengan sukacita. Kalau kita memperhatikan saudara dalam ayat yang ke-52, bagian yang terakhir di situ dituliskan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Nah, ini yang terjadi. Para murid menemukan penggenapan janji Tuhan. Kesedihan diubah menjadi sukacita. Mari saudara kita membuka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Kita akan memperhatikan bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, di situ dituliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah saudara, ingatlah, ketika Yesus mati di kayu salib, banyak orang berduka, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang cemas dan lain sebagainya. Namun ketika Yesus bangkit dan ia naik ke sorga, ada kemenangan yang membawa sukacita bagi orang yang percaya kepadanya. Apa kemenangan itu saudara? Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan Yesus naik ke sorga, ini yang paling penting. Ia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, di situ jelas dituliskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku, di sini Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini sangat jelas bahwa Yesus naik ke sorga itu menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu kita bersuka cita. Kita yang dulunya hidup terikat oleh dosa, kita dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan tempat yang jelas bagi setiap kita yang percaya. Yaitu Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu berikutnya saudara, yang ketiga, bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Yang ketiga, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita dapat membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53. Di situ dituliskan demikian. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan dan Tuhan naik ke sorga, mereka melayani dengan kesungguhan hati. Mereka beribadah dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu saudara, ketika orang berjumpa dengan Yesus dan Yesus naik ke sorga, maka ada sukacita tersendiri. Dan murid-murid pada waktu itu diubahkan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Untuk apa saudara? Yang jelas mereka di dalam bait Allah untuk bersekutu satu dengan yang lain. Untuk melayani dengan kesungguhan hati. Dan mereka beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan. Saudara, mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi.
Mari kita mengoreksi diri. Kita sudah banyak mendengar tentang melayani Tuhan. Apakah kita dengan kesungguhan hati melayani Dia? Atau sekedar rutinitas saja? Atau karena dijadwal dan kita melayani Dia? Celakalah kita saudara, kalau kita melayani tidak dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita bisa berkata, aku sudah main musik untuk Tuhan. Aku sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah memimpin pujian. Aku sudah menjadi singer. Aku sudah menjadi pengurus dan lain sebagainya. Namun saudara, celakalah kita kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oleh sebab itu mari kita merenungkan bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan ketika kita melayani Dia, ketika kita beribadah kepada Dia, ketika kita mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara belajar ketika Yesus naik ke sorga, ketika murid-muridnya diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, mereka sujud menyembah kepadanya. Dan mereka pulang dengan sukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari saudara, kita berkata kepada Tuhan, kita ambil komitmen untuk melayani Dia lebih sungguh. Melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Katakan, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Katakan, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari saudara, saya mengajak kita merenung sejenak di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Ada begitu banyak yang sudah kita renungkan tentang melayani Dia dan mengasihi Dia. Namun pertanyaan buat kita, apakah kita benar-benar melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Atau kita hanya sekedar rutinitas? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Atau hanya sekedar ingin dipuji oleh orang lain? Mari saudara, renungkanlah dalam setiap kehidupan kita. Celakalah kita kalau kita melayani tidak dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita bisa berkata, aku sudah melayani dengan main musik. Aku sudah melayani Tuhan dengan memimpin pujian. Aku sudah melayani Tuhan dengan bersaksi untuk Tuhan. Namun saya katakan saudara, celakalah kita kalau Tuhan berkata,
Aku tidak mengenal Engkau. Hanyalah Engkau daripadaku. Engkau pembuat kejahatan. Oleh sebab itu mari kita merenungkan bahwa kita harus melayani Dia dengan kesungguhan hati. Melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari saudara, saya memberikan waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita mau melayani Dia lebih sungguh di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memelihara kami dan Engkau memberkati kami. Ajar kami untuk melayani Engkau lebih sungguh. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami memberikan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia beribadah di dalam live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya menginformasikan bagi kita semua, yang pertama, teman-teman diharapkan untuk tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan untuk kegiatan gereja yang semua diadakan di gereja, sementara waktu ditiadakan. Nanti menunggu info lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, saya juga menginformasikan bagi teman-teman untuk mengikuti ibadah secara live streaming kebaktian umum, yaitu pada pukul 9 live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Tetap setia mengikuti ibadah meskipun secara live streaming. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu didoakan secara pribadi atau yang ingin sharing supaya kita dikuatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara diharapkan untuk menghubungi nomor yang sudah tersedia di layar saudara. Kiranya melalui sharing yang dilakukan boleh memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan dan lebih membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa nomor yang sudah masuk, yang sudah sharing. Kiranya Tuhan memberkati dan boleh membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Dan demikian info yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita dan Tuhan mempertemukan kita kembali di dalam live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.